takut dan akan berteriak-teriak sambil menutup kuping dan juga menutupi badannya. Kok tiba-tiba adiknya mulai jarang lagi keluar rumah. Dia kok malah makin sering mengunci kamar di dalam. Dia juga ingin sekali punya suami dan ingin sekali punya anak. Wis semetan kumpul ya ngerti jani dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan teman-teman, semua privasi dari narasumber akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Lina. Lina adalah seorang wanita yang tinggal, besar, dan juga lahir di Bali. Dia ini berasal dari Bali Timur. Lina ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia ini punya adik perempuan dan juga adik laki-laki. Ketika itu sekitar tahun 90-an teman-teman. Nah saat itu adik keduanya Lina ini kan seorang perempuan. Dia itu bisa dibilang mentalnya itu agak keterbelakang teman-teman. Adik perempuannya ini senang sekali mengurung diri di kamar dan jarang sekali mau bertemu dengan orang luar. Keluarga besarnya Lina ini tipikal keluarga yang sangat fanatik. Ketika itu Lina kelas 1 SMP. Adik keduanya ini dari kecil tidak pernah sekolah karena jangankan untuk sekolah teman-teman, keluar dari rumahnya saja adik kedua ini akan merasa sangat takut, seolah-olah ada sesuatu yang mengincar dia. Tepatnya menurut Lina tuh kayak adiknya ini memang sangat tidak suka untuk keluar rumah. Karena itulah semenjak dia ini tamat SD, adiknya ini memutuskan hanya berdiam diri di kamar saja. Dan otomatis semua keperluan adiknya ini ditanggung oleh ibu dan ayahnya. Nah Lina dengan adik perempuannya ini cuma beda 1 tahun teman-teman. Dan ketika itu adik ketiganya si Lina ini sudah kelas 5 SD. Sebenarnya keluarganya Lina ini berasal dari keluarga yang sangat mampu. Kedua orang tuanya Lina ini di zaman itu sudah punya banyak sekali binatang ternak. Binatang ternaknya ini akan diperjualbelikan ke kota. Ataupun mungkin kadang-kadang ada saudagar dari kampung tetangga yang membeli binatang ternak dari kedua orang tuanya ini. Dari kecil Lina ini biasa dididik dengan didikan yang sangat ketat oleh kedua orang tuanya. Bahkan Lina tuh sempat berpikir teman-teman, kenapa sih kok kedua orang tuanya bisa seketat itu mendidik dia dan juga kedua adiknya. Nah waktu pun berlalu, saat Lina ini tamat SMP, Lina pun memutuskan untuk melanjutkan sekolah di kampung tetangga. Dan kebetulan di kampung tetangga saat itu memang paman kedua dari ibunya ini tinggal di sana. Dan memang mengelola binatang ternak yang dimiliki oleh kedua orang tuanya si Lina. Dan Lina pun tinggal di sana teman-teman. Seminggu sekali Lina akan pulang kampung dijemput oleh bapaknya. Dan di hari Minggu sore, Lina akan kembali diantarkan ke rumah paman kedua. Dan ketika itu otomatis dong Lina jarang sekali akan berada di rumah. Dan semua kegiatan orang tuanya termasuk dengan adik-adiknya ini bisa dibilang Lina ini tidak terlalu mengerti dan juga tidak terlalu tahu apa yang terjadi. Setelah Lina ini tamat SMP teman-teman dan melanjutkan SMA di sana, Lina itu merasa kayak ada yang berubah dengan keluarganya. Keluarganya yang sebelumnya itu agak fanatik sekarang mulai longgar dan juga seperti memberikan kebebasan kepada Lina dan juga adik-adiknya ini untuk lebih bisa jujur kepada mereka. Nah Lina ini kan sangat suka menjahit teman-teman. Lina pun meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk kursus menjahit sambil sekolah dan kedua orang tuanya pun mengizinkan. Adik ketiga juga bersekolah dengan sangat baik dan intinya yang Lina lihat ini ya kayak keluarganya ini mulai berubah menjadi keluarga yang lebih hangat dan juga lebih perhatian. Sampai Lina ini tamat SMA, Lina pun pulang kampung karena Lina memutuskan akan membuka butik sendiri di kampung. Dan dia juga kayak ingin membuka jahit pribadi gitu loh teman-teman. Dan Lina tuh kayak waktu itu sudah berhasil merekrut 2 karyawan. Dari hari pertama sampai 6 bulan berjalan, Lina mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Di depan rumah orang tuanya ini, Lina dibuatkan sebuah toko yang lumayan besar. Di sana Lina ini akan menerima orderan jahit kebaya, jahit seragam, dan juga orderan-orderan dari kampung-kampung tetangga ketika ada rainan apapun itu. Nah, waktu itu, setelah 6 bulan Lina ini tinggal di kampung, setelah dia ini tamat SMA, Lina itu kan kayak berusaha mandiri dong. Dia tuh selalu berusaha menguatkan dirinya sendiri agar tidak terlalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Dan di saat seperti itu juga teman-teman, Lina makin melihat ya adik keduanya ini kok makin menutup diri dan
hampir jarang banget mau berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Lina. Ketika Lina membahas ini bersama dengan kedua orang tuanya Lina juga bilang, kalau beberapa tahun ini adik keduanya ini kayak lebih menutup diri, dan bahkan dengan kedua orang tuanya pun jarang sekali mau berkomunikasi. Karena kedua orang tuanya Lina ini berpikir kalau mungkin adik kedua ini memang punya dunianya sendiri, mereka pun memberikan kebebasan dan tidak pernah sama sekali mengganggu adik kedua. Dan waktu itu sebetulnya orang tuanya Lina ini sudah mengajak adik kedua berobat, entah itu ke dokter, entah itu ke puskesmas, entah itu berobat ke tempat orang pintar, tapi memang tidak pernah ada perubahan. Sampai di sebuah masa kayak orang tuanya ini pasrah sebetulnya. Adik kedua ini sepertinya lebih suka menghabiskan waktu di kamar, dan memang kayak benar-benar antisosial gitu loh teman-teman. Karena memang setiap adiknya ini mau diajak berobat selalu melawan, selalu berteriak histeris, dan kedua orang tuanya juga kayak kasihan gitu loh kepada anak keduanya. Mereka pun memutuskan untuk merawat anak keduanya ini di rumah. Dan tentu saja teman-teman, orang tuanya ini tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya kepada Lina, kepada adik kedua ataupun adik ketiga. Dan saat itu, setelah Lina bertanya kepada orang tuanya, orang tuanya bilang, beberapa tahun ini adik kedua ini kayak lebih tertutup dan hanya akan keluar kamar kalau saat malam hari. Dan itu pun jarang banget semua tahun. Dan adik kedua ini juga sudah mulai menstruasi. Nah, ketika adik kedua ini menstruasi, ibunya lah yang merawat dan juga mengajarkan kepada adik kedua bagaimana caranya menggunakan pembalut, bagaimana caranya membersihkan diri. Nah, adik kedua ini kayak gini semua tahun. Dia itu kalau dibilang autis tidak, tapi kalau dibilang normal juga tidak. Adik kedua ini akan diam selama berhari-hari dan hanya akan bengong di dalam kamar. Tapi ketika dia mungkin merasa moodnya ini lagi bagus, dia mau berbicara dengan kedua orang tuanya. Tapi itu tuh kayak jarang banget gitu loh semata. Jadi Lina juga bingung, ini tuh kenapa sebenarnya adik kedua? Dari Lina tahu adiknya ini ada di dunia ini, sampai Lina membuka usaha sendiri di kampung ya, dia jarang sekali berkomunikasi dengan adiknya. Ketika Lina ini menghabiskan waktu dengan adik kedua dan juga adik ketiga saat kecil, dia itu kayak hanya fokus bermain sendiri gitu loh semutan. Si adik kedua ini tidak pernah mau berbaur dengan siapapun. Dan Lina juga sudah berusaha sebaik mungkin mendekatkan diri kepada adik kedua. Tapi seperti biasa, adik kedua hanya akan mendengarkan sambil menatap Lina dengan tatapan yang kayak penuh curiga. Dan Lina pun, ini tuh ada apa? Lambat laun Lina kan kayak merasa kasihan dong kepada adik kedua. Dia pun mulai mendekatkan diri setelah tinggal di kampung. Lina pun sering membuatkan baju kebaya untuk adik kedua. Lina juga sering sekali membuatkan dress setelan untuk adik keduanya ini. Dan lambat laun Lina dengan adiknya pun mulai akrab. Nah, ketika itu semeton, saat Lina ini sudah mulai akrab dengan adik kedua pun mulai berubah dan mulai mau berbicara kepada Lina. Ketika itu Lina sering makan berdua dengan adiknya, sering bercerita, dan adik kedua pun mulai terbuka. Saat itu adik kedua sering sekali bercerita kepada Lina kalau dia ini ingin sekali pacaran. Dia juga ingin sekali punya suami dan ingin sekali punya anak. Ketika itu Lina kaget dong. Kok bisa-bisanya adiknya ini yang jarang sekali bergaul bisa tahu arti pacaran, bahkan punya keinginan punya anak gitu loh. Nah, saat itu juga sebetulnya Lina kan bertanya kepada orang tuanya, ini kenapa kok tiba-tiba adiknya punya pemikiran seperti itu. Nah, orang tuanya bilang, ternyata adik kedua ini sering sekali menonton TV di dalam kamar. Kemungkinan bahasa-bahasa seperti itu dia dapatkan ketika menonton TV. Dan mungkin adik kedua ini kayak penasaran gitu sama teman. Gimana sih rasanya pacaran, gimana sih rasanya bergaul keluar rumah. Dan semenjak itulah Rina dengan adik ketiga mulai mengajak adik kedua untuk keluar rumah. Rina mulai memperkenalkan adik keduanya ini dengan teman-temannya. Rina juga sering sekali mengajak adik kedua pergi ke kota untuk sekedar membeli makanan ataupun membeli bahan-bahan untuk di butik. Dan ketika itu lambat tapi pasti adiknya ini mulai mau berubah. Dia pun mulai mau bergaul, mulai mau terbuka dengan kedua orang tuanya. Dan jarang banget akan kayak mengurung diri di dalam kamar seperti yang sebelumnya. Dan ketika itu Lina merasa sangat bahagia. Akhirnya adiknya yang dulunya dikatakan punya penyakit autis sekarang sudah mau bergaul dan lebih terbuka kepada keluarga. Setelah adik kedua ini sudah mau mulai bergaul, tidak lagi mengurung diri di kamar, keluarga besar dari bapak dan juga ibunya ini mulai sering melalui ke tempatnya si Lina semeton. Yang dulunya mereka paling cuma kumpul keluarga setiap ada rainan saja, tapi semenjak adiknya ini sudah mulai bergaul,
keluarga besar ibu dan bapaknya ini seolah-olah ingin membantu dan juga mendorong adiknya ini agar lebih ceria dan juga terbuka lagi. Semua sepupu, paman, bibi, dan ponakan hampir setiap hari akan beralih ke tempatnya Selina. Mereka akan main catur bersama, menonton TV bersama, ngerujak bersama, dan kayak mereka itu benar-benar membantu adik keduanya ini agar bisa sembuh dari sakitnya ini. Dan ternyata benar teman-teman. Semakin ramai rumahnya Lina dan juga semakin sering mereka mendapatkan kunjungan dari keluarga besar ibu dan bapaknya, adik kedua ini mulai banyak bicara. Dia juga mulai belajar berdandan. Dia juga kayak sering sekali bercerita kepada ibunya dan juga kepada Lina kalau suatu saat nanti adiknya ini ingin menikah dan juga ingin punya keluarga kecil sendiri. Lina yang mendengar perkataan ini kayak, ya Tuhan, adiknya ini sudah mulai ada keinginan untuk hidup gitu loh teman-teman. Nah waktu itu Lina dan juga ibunya ini kayak mengajarkan kepada adik kedua apa yang boleh dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan. Dan saat itu ya Lina dengan kedua orang tuanya yakin banget teman-teman, kalau mereka tetap mau mendampingi dan juga membantu agar adiknya ini mau sehat dan juga mau sembuh, ya pasti adiknya ini bisa mendapatkan jodoh dan bisa memenuhi mimpinya untuk bisa punya anak dan suami. Ketika itu pokoknya Lina dengan keluarga besarnya ini berusaha sekali agar adiknya ini bisa sembuh total. Nah waktu pun berlalu semetahun, tepatnya 1 tahun Lina pun tinggal di kampung. Tapi tiba-tiba ibunya ini bertanya kepada Lina, "Lin, kamu tahu nggak kapan terakhir kali adik kedua datang bulan?" Dan Lina pun bilang, ya tidak tahulah, dia kan tidak pernah mengurus itu. Yang mengurus datang bulan adiknya, makan, pakaian, dan juga mengajari itu semua kan ibunya. Nah ibunya Lina ini kayak curiga, kok sepertinya sudah lewat 1 bulan adiknya ini tidak datang bulan. Nah waktu itu Lina kayak, hah? Apa iya? Tapi mungkin karena Lina dan ibunya ini berpikir kalau adiknya ini kan jarang banget keluar rumah tanpa didampingi oleh keluarga. Ya apa mungkin adiknya hamil, kan tidak mungkin. Dan karena itulah mereka pun kayak mengabaikan semua, tidak terlalu peduli dan kayak tidak mau terlalu bertanya kepada adiknya karena takut nanti adiknya merasa insecure dan takut kepada mereka. Waktu pun berlalu. Setelah 3 bulan, Lina melihat teman-teman, kok tiba-tiba adiknya mulai jarang lagi keluar rumah. Dia kok malah makin sering mengunci kamar di dalam. Adiknya ini yang tadinya mau bergaul, yang sudah mulai terlihat lebih ceria dan sehat, kok tiba-tiba mulai mengurung diri di kamar. Setiap ada keluarga bapak ataupun ibunya yang beralih ke rumah, adiknya ini terlihat sangat takut dan akan berteriak-teriak sambil menutup kuping dan juga menutupi badannya di dalam kamar. Nah waktu itu Lina dengan keluarga besarnya kan kaget dong, ini tuh kenapa kok adiknya tiba-tiba berubah kayak gitu. Dan anehnya ketika itu setiap adiknya ini didekati oleh adik laki-lakinya dan juga oleh ayahnya, adik perempuannya akan berteriak histeris dan juga kayak bilang, pergi kamu, pergi, sambil menutup kuping dan juga menutup badannya. Dan ketika itu ya Lina kayak mulai sadar, ini kenapa adiknya kok terlihat makin gemuk dan perutnya makin buncit. Dan waktu itu juga ibu dan juga bapaknya Lina memutuskan untuk membawa adik kedua ini ke kota untuk berobat. Tapi adiknya memberontak, bilang tidak mau, dan tidak mau. Sampai adiknya ini mengancam, kalau dia dipaksa keluar rumah, dia akan melakukan bunuh diri ketika kedua orang tuanya ini tidak ada gitu loh. Nah karena keluarga besar ini takut ya, Lina pun bilang kepada orang tuanya, udah jangan paksa adik saya takut nanti ada apa-apa gitu loh. Akhirnya saat itu orang tuanya Lina pun memanggil mantri. Mantri itu kayak dokter yang ada di perumahan mereka atau di kampung mereka. Nah mantri ini pun dipanggil untuk memeriksa adiknya Lina. Dan asungkaranya adiknya Lina tidak memberontak semua. Nah, mantri ini seorang perempuan, jadi mungkin adiknya Lina merasa nyaman. Dan ketika itu saat Bu Mantri keluar dari kamar adiknya Lina, Bu Mantri bilang kalau adiknya Lina ini sudah hamil kemungkinan 4 bulan teman-teman. Dan waktu itu boom, kok gini? Lina dengan orang tuanya benar-benar kaget, kok bisa-bisanya adiknya yang tidak pernah keluar rumah sendirian, yang hanya menghabiskan waktu di dalam kamar, bisa hamil. Dan kira-kira siapa yang sudah diam-diam menghamili adiknya Lina?